Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat rahmat dan nikmatnya lah kita bisa berkumpul di dalam kelas ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat berikan salam marilah senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang berterang benderang hingga saat ini. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, pada zaman sekarang kita hidup di era yang banyak penuh perubahan. Salah satunya seperti perkembangan teknologi, cara hidup yang semakin berkembang, dan banyak muncul persoalan baru yang semakin kompleks. Nah, melalui perkembangan ini tentu sering terlintas pertanyaan dalam diri kita, apakah Islam mampu menjawab perkembangan zaman? Atau sebaliknya, apakah semua hal-hal baru yang muncul itu diperbolehkan dalam Islam? Maka dari itu, pada kesempatan ini, marilah sama-sama kita membahas tentang konsep yang paling penting di dalam Islam, yaitu maslahah mursalah. Maslahah mursalah ini merupakan kemaslahatan atau kebaikan yang tidak dijelaskan langsung oleh Al-Quran maupun hadis, tetapi tidak bertentangan langsung dengan keduanya, karena membawa manfaat bagi kehidupan kita. Dengan kata lain, Islam memberi kita ruang untuk menyelesaikan hal-hal persoalan baru selama itu membawa kebaikan. Ini menunjukkan bahwasanya Islam bukan hanya agama yang kaku, tetapi agama yang relevan, fleksibel, dan sesuai dengan perkembangan zaman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Yang artinya, Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Ayat ini menegaskan bahwa Islam itu memudahkan, bukan menyulitkan. Maka segala sesuatu yang membawa kemudahan dan kebaikan termasuk dalam semangat ajaran Islam. Kemudian Allah juga berfirman dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 107. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang artinya, dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Quran surah Al-Anbiya ayat 107. Artinya, seluruh ajaran Islam hadir sebagai rahmat, sebagai kebaikan, dan untuk seluruh manusia. Namun, hadirin sekalian, dalam menghadapi hal baru, kita tidak boleh sembarangan. Allah mengingatkan dalam firman-Nya dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Shadaqallahul azim. Yang artinya, kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran,
dan Rasul, sunnahnya. Quran Surah An-Nisa ayat 59. Artinya, setiap keputusan tetap harus kembali kepada nilai Al-Quran dan hadis. Dari sini, kita memahami bahwa Islam selalu mengarah pada kebaikan dan kemudahan, bukan kesulitan maupun kerusakan. Hadirin yang dirahmati Allah, mari kita lihat contoh di dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita menggunakan handphone, menggunakan internet, dan menggunakan media sosial untuk melakukan dakwah. Pertanyaannya, apakah ini dilarang pada zaman Nabi? Tentu tidak, karena ini membawa manfaat, mempermudah kita dalam belajar agama, membantu sesama manusia. Contoh lain yaitu lampu lalu lintas. Tidak ada pada zaman Rasulullah. Namun, dengan adanya lampu lalu lintas ini, banyak nyawa manusia yang terselamatkan. Maka dari itu, ini merupakan salah satu contoh yang paling nyata di dalam maslahah mursalah. Namun kita harus ingat bahwasanya tidak semua hal yang baik itu langsung diterima. Ada beberapa syarat. Syarat yang pertama yaitu tidak bertentangan langsung dengan Al-Quran dan hadis. Syarat yang kedua yaitu membawa manfaat nyata bagi manusia. Dan syarat yang ketiga yaitu membawa banyak manfaat untuk banyak orang, bukan hanya untuk diri kita pribadi, juga terhadap orang lain. Hadirin sekalian, disinilah kita harus menjadi umat yang bijak. Jangan langsung mengatakan bahwasannya semua hal yang baru itu salah, tapi juga jangan langsung menerima semuanya tanpa pertimbangan. Tanyakan pada diri kita terlebih dahulu, apakah ini membawa manfaat atau malah sebaliknya, apakah ini membawa mudarat. Karena bisa jadi sesuatu yang terlihat baik ternyata itu merusak, dan sesuatu yang baru justru membawa kebaikan. Hadirin yang dirahmati Allah, dari penjelasan ini kita dapat memahami bahwasanya konsep maslahah mursalah ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang fleksibel, relevan, dan sesuai dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, marilah kita menjadikan maslahah mursalah ini sebagai pedoman dalam hidup kita. Setiap keputusan yang kita ambil hendaknya membawa kebaikan, bukan hanya untuk diri kita pribadi, tetapi juga untuk orang banyak. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hamba yang bijak dalam mengambil keputusan dan selalu baik dalam menjalani kehidupan. Itu saja mungkin penyampaian dari saya. Jika ada salah kata atau ucapan, saya mohon maaf. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saya mohon ampun, dan kepada teman-teman sekalian saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.